perkenalkan namaku Wanda Agnes Rahmatika dengan NIM 191201033 dari KSH 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa-apa aja sih contoh penerapan teknik konservasi tanah dengan metode vegetatif yang di lapangan. Nah, untuk metode vegetatif itu sendiri adalah metode yang menggunakan tanaman ataupun sisa tanaman untuk mengurangi terjadinya laju erosi. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ke penjelasannya. Metode vegetatif konservasi tanah dan air meliputi yang pertama ada reboisasi atau penghijauan kembali, yang kedua ada penanaman rumput pakan ternak, yang ketiga ada penanaman penutup tanah atau cover crop, yang keempat ada strip cropping, yang kelima ada pergiliran tanaman, yang keenam ada penggunaan sisa-sisa tanaman, yang ketujuh ada penanaman saluran pembuangan dengan lumpur, dan yang terakhir ada agroforestry. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode vegetatif, reboisasi atau penghijauan kembali. Langsung saja kita ke penjelasan apa-apa saja pohon yang bisa dijadikan sebagai reboisasi ataupun penghijauan kembali. Nah, yang pertama itu ada pohon mahoni atau Swietenia mahagoni. Pohon mahoni memiliki ciri khas berbatang keras, kulit mudah mengelupas, dan berumur panjang. Mahoni kerap ditemukan ditanam di pinggir jalan sebagai pohon peneduh. Hal ini dikarenakan pohon mahoni memiliki kemampuan untuk menyerap polutan-polutan di sekitarnya. Tumbuhan mahoni mampu mengurangi polusi sekitar 47 hingga 69%. Selain itu, akar pohon mahoni juga berfungsi untuk mengikat air sehingga dijadikan sebagai penahan di daerah tangkapan air. Nah, selanjutnya ada pohon gelodakan tiang atau dengan nama latin Polyalthia longnifolia. Pohon ini merupakan jenis tanaman yang memiliki akar yang dapat bertahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh getaran kendaraan, mudah tumbuh di daerah panas, dan tahan terhadap angin sehingga cocok digunakan sebagai tanaman peneduh jalan yang akan dapat menyerap unsur pencemaran yang berasal dari asap kendaraan bermotor, khususnya timbal atau peluru. Nah, selanjutnya adalah pohon beringin atau dengan nama latin Ficus benjamina. Pohon beringin kerap kali dikaitkan dengan mitos. Banyak yang menganggap bahwa jika menanam pohon ini akan membawa bencana. Padahal pohon ini kaya akan manfaat. Pohon beringin sangat efektif untuk menciptakan udara segar. Pohonnya yang besar akan menghasilkan oksigen yang lebih banyak. Itulah mengapa menanam pohon ini di area publik merupakan ide yang sangat bagus. Dikarenakan pohonnya yang besar, menyebabkan pohon ini cocok untuk dijadikan tempat santai di kala hari yang panas. Pohonnya yang menjadi lambang sila ketiga Pancasila ini juga dapat menyerap air lebih banyak karena tidak hanya memiliki akar di dalam tanah, pohon ini juga memiliki akar gantung. Keunikan akar pohon beringin inilah yang memiliki manfaat. Jadi, kondisi air tanah di rumah pasti akan lebih bagus jika menanam pohon ini. Selanjutnya ada pohon mangga atau dengan nama latin Mangifera indica. Selain pohon mangga ini untuk kegiatan penghijauan dan estetika, pohon mangga ini juga dapat dimanfaatkan hasil produksinya untuk meningkatkan nilai ekonomi untuk para warga sekitar. Selanjutnya ada pohon asam Jawa atau dengan nama latin Tamarindus indica. Penanaman tanaman asam Jawa sebagai tanaman pinggir jalan sangat efektif untuk meneduhkan jalan yang panas serta menyerap karbon dioksida dan polutan lainnya. Pohon ini juga pohon yang berumur panjang. Pohon ini berfungsi sebagai penahan angin serta banyak digunakan untuk memperbaiki lingkungan yang gersang dan tandus. Keunggulan tanaman asam Jawa juga dibandingkan dengan tanaman pinggir jalan lainnya, hampir semua bagian tanaman ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.